Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pertama-tama ibu ingin mengucapkan terima kasih karena anak-anak ibu kelas 7 semuanya mudah-mudahan sudah bergabung semua ya di grup WA kita, grup bimbingan dan konseling khusus kelas 7. Sebelum ibu menyampaikan materi ibu pada kali ini, ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Nama ibu adalah Ibu Suwarni. Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Kuala Tungkal. Jadi nanti apa-apa yang akan kita bahas di grup kita itu adalah seputar mengenai bimbingan dan konseling. Jadi nanti sebelum kita lebih jauh membahas mengenai bimbingan dan konseling itu, di pertemuan kali ini ibu nanti akan menyampaikan apa saja yang berhubungan dengan bimbingan itu, ya, baik dari pengertiannya, kemudian dari tujuannya, bahkan nanti dari bidang-bidang bimbingan konseling itu sendiri. Karena ibu yakin pasti anak-anak ibu masih begitu asing ya dengan kata bimbingan dan konseling, karena waktu di SD dulu mungkin nggak pernah mendengar atau bahkan mungkin tidak ada ya guru bimbingan dan konselingnya atau guru BK di sekolahnya. Baiklah anak-anak ibu sekalian. Jadi ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling itu adalah pengertiannya upaya pemberian bantuan kepada peserta didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya, baik melalui bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Ya, jadi jelas ya dari pengertian saja berarti BK itu di sekolah adalah salah satunya adalah pemberian bantuan kepada peserta didik ya. Jadi agar peserta didiknya nanti mampu gitu ya, mampu mengarahkan dirinya baik dari bidang bimbingan pribadinya, belajarnya, sosialnya maupun karirnya. Nah, kemudian tujuan dari bimbingan dan konseling itu apa? Tujuan dari bimbingan dan konseling adalah untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial dan pribadi. Dengan begitu peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Jadi selain pengertiannya tadi sebagai upaya pemberian bantuan, tujuannya juga tidak lebih seperti itu. Nah, jadi untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangannya, ya, supaya tugas-tugas perkembangannya di masa sekolah SMP ini optimal gitu. Jadi tidak ada yang terlewatkan atau nanti sampai kalau istilah orang itu tidak berkembang sesuai dengan perkembangannya gitu. Nah, selain ada pengertian, kemudian ada tujuan, BK juga punya fungsi. Fungsi layanan BK itu ada 5. Nah ya, jadi kalian harus pahami fungsi layanan BK itu ada 5. Yang pertama adalah fungsinya yaitu fungsi pemahaman. Apa itu fungsi pemahaman? Fungsi pemahaman itu adalah peserta didik agar dapat memahami tentang sesuatu sesuai dengan perkembangan peserta didiknya. Jadi diharapkan dengan adanya fungsi pemahaman tadi, siswa itu bisa berkembang gitu ya, pemahamannya apabila dia memahami sesuatu hal, baik itu belajar, baik itu mungkin nanti sosial dia, baik dia misalnya pribadi dia maupun karir dia nanti gitu. Kemudian fungsi BK yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Apa itu fungsi pencegahan? Fungsi pencegahan adalah diharapkan dengan adanya fungsi pencegahan di bimbingan dan konseling itu ya, nanti peserta didik nanti bisa terhindar dari berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Baik tadi permasalahan apa? Misalnya permasalahan belajar, permasalahan pribadinya, permasalahan misalnya yang berhubungan dengan karir maupun berhubungan dengan sosialnya gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Apa itu fungsi pengentasan? Jadi diharapkan terentasnya permasalahan peserta didik tadi ya, yang disebutkan di tadi itu ya, pencegahan tadi. Jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi nanti di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, diharapkan permasalahan itu bisa terentaskan dengan baik ya, sehingga tidak mengganggu perkembangannya nanti ke depannya itu. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan atau fungsi pengembangan. Nah, fungsi pemeliharaan sama pengembangan ini adalah dengan adanya fungsi-fungsi yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada pemahaman, pencegahan, pengentasan, diharapkan dengan adanya fungsi pemeliharaan ini ya terpelihara gitu ya, dan layanan bimbingan itu terpelihara dengan baik sehingga bisa berkembang dengan sesuai dengan bakat minat peserta didik itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi advokasi. Apa itu fungsi advokasi? Fungsi advokasi adalah diharapkan nanti dengan adanya fungsi advokasi di layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu, siswa dapat mendapatkan pembelaan terhadap permasalahan atau upaya-upaya yang sedang dia hadapi tadi, permasalahan yang sedang dia hadapi tadi gitu. Jadi siswa itu tidak sendiri gitu ya di sekolah, walaupun dia menghadapi permasalahan. Diharapkan dengan adanya fungsi advokasi tadi, siswa tadi memang merasa walaupun dia menghadapi permasalahan, dia merasa ada yang masih memperhatikan dia gitu dah ya. Diharapkan dengan adanya fungsi advokasi tadi ya, peserta didik mengalami perkembangan secara potensi ya yang optimal gitu. Bukan berarti dibela itu langsung dia menjadi besar kepala, tidak, tapi dengan adanya fungsi advokasi dia menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya gitu ya. Nah, kemudian kita pengertian sudah, tujuan sudah, fungsinya sudah. Nah, yang terakhir adalah bidang bimbingan dan konseling. Jadi bidang bimbingan dan konseling itu ada 4 anak ibu ya. Yang pertama namanya itu adalah bidang pribadi. Apa itu bidang pribadi? Bidang pribadi adalah bidang bimbingan pribadi yang memberikan bantuan kepada siswa agar menemukan dan mengembangkan pribadinya yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohaninya. Itu untuk bidang bimbingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah bidang bimbingan sosial. Apa itu bidang bimbingan sosial? Bidang bimbingan sosial adalah membantu peserta didik dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi oleh budi pekerti, tanggung jawab masyarakat dan lingkungan sekitarnya, atau yang lebih besar itu adalah sebagai warga negara gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan sejalan dengan perkembangan keilmuannya gitu ya. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah bidang bimbingan karir. Apa itu bidang bimbingan karir? Untuk membantu siswa mengenalkan potensi dirinya ya, mengembangkan dan memantapkan pilihan-pilihan karirnya. Jadi nanti kalau seandainya tamat SMP, kira-kira mau melanjutkan ke sekolah mana? SMA kah, SMK kah, atau mungkin masuk ke kursus-kursus saja. Itu nanti ada di bidang bimbingan karir ya, pengenalan di bidang itu ya. Jadi Ibu rasa cukup sekian dulu anak Ibu ya, pengenalan tentang bimbingan dan konseling dari Ibu. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Mungkin lain waktu kita bertemu lagi. Terima kasih Ibu ucapkan, masih tetap melihat video Ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.